Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Hari ini kita akan belajar tematika, subtematika pembelajaran yang kelima dengan muatan mata pelajaran IPA dan SBDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya. Organ pencernaan merupakan organ penting dalam tubuh manusia. Organ pencernaan itu perlu dijaga dengan baik agar tidak terserang berbagai jenis penyakit. Jika organ pencernaan kita terserang penyakit, maka pencernaan kita pun akan terganggu pula. Nah, sekarang kita ulas kembali beberapa gangguan organ pencernaan. Yang pertama ada ma, kemudian ada tipes, kemudian appendicitis atau usus buntu, ada diare, kemudian sembelit dan sebagainya. Ini hanya beberapa gangguan organ pencernaan, masih banyak lagi ya yang lainnya. Ini hanya beberapa yang sudah sampaikan. Nah, kemudian bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita agar terhindar dari gangguan pencernaan? Caranya yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan yang higienis atau yang bersih. Kemudian yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang ketiga, membiasakan pola makan yang teratur, tidak terlambat makan, sehingga tidak mudah terserang penyakit ma. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Lalu mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, contohnya seperti buah dan sayur. Kemudian mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Kemudian mencuci tangan dulu sebelum makan, dan juga kita harus mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Jika hal-hal ini kita lakukan dengan baik, maka organ pencernaan kita pun pasti akan terhindar dari gangguan pencernaan. Nah, Indonesia itu sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia sangat banyak. Di antaranya ada batik, ukiran, dan juga ada anyaman. Sekarang kita akan membahas tentang batik. Batik itu merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang permukaannya bercorak. Batik terbagi menjadi dua, ada batik klasik, ada batik pesisir. Apa perbedaannya? Yang pertama, batik klasik itu pewarnaannya cenderung gelap dan motifnya atau polanya menggunakan lebih banyak motif yang geometris dan juga mengandung makna-makna filosofis. Kalau batik pesisir ini menggunakan warna-warna yang cerah dan juga motifnya lebih lebar dan sifatnya naturalis. Jadi ini perbedaan antara batik klasik dengan batik pesisir. Berikut adalah contoh batik klasik. Ada batik kawung, kemudian ada batik sidomukti, batik sidoasih, batik truntum, dan juga ada batik parangkusumo. Sekarang kita lihat contoh batik pesisir ya. Ada batik Pekalongan, kemudian ada batik Cirebon atau yang kita kenal dengan batik Megamendung. Kemudian ada batik Tegalan,
Dan juga ada batik Semarang. Kalian bisa lihat perbedaan antara batik klasik itu cenderung gelap, kalau batik pesisir cenderung cerah dan warna-warni. Nah, sekarang untuk membuat batik ada alat-alat tradisional yang digunakan. Ya, alat-alat tradisional yang untuk dalam membatik yang pertama ada itu gambarnya ya canting. Yang pertama ada canting, kemudian selanjutnya ada lilin malam. Jadi nama lilinnya itu malam. Itu gambar lilinnya. Jadi lilinnya ini dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam canting. Alat selanjutnya adalah wajan kecil dan kompor. Ini wajan kecil ini dan kompor kecil ini digunakan untuk mencairkan lilin karena dipanaskan, kemudian setelah mencair baru dimasukkan ke dalam canting ya, lilin. Kemudian yang selanjutnya ada gawangan. Ini sebagai tempat kainnya. Kemudian ada zat pewarna yang digunakan untuk mewarnai batik-batik tersebut. Kemudian lanjutnya ada dingklik. Apa itu dingklik? Dingklik sebagai tempat duduk bagi para pengrajin batik. Jadi duduknya di tempat duduk kecil seperti itu dan duduknya di bawah dengan dingklik. Kemudian ada bandul. Kalau bandul ini sebagai pemberat pada kain ya. Jadi ketika digunakan itu kainnya ada pemberatnya, jadi kenceng ya kainnya sehingga mudah untuk membatik di dalam kainnya itu. Kemudian kain mori. Ini biasanya yang digunakan untuk membuat batik pada batik tradisional. Jadi alatnya ada canting, ada lilin malam, ada wajan kecil dan kompor, ada gawangan, ada zat pewarna, dingklik, bandul, dan juga ada kain mori. Kemudian pembuatan batik itu ada beberapa teknik. Teknik pembuatannya yang pertama adalah menggunakan cara teknik tulis, yaitu teknik tulis. Teknik tulis itu pembuatannya dengan tangan langsung dengan menggunakan canting dan lilin malam sebagai membuat motifnya ya. Kemudian yang selanjutnya teknik cap. Ini menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Capnya ini terbuat dari tembaga. Kemudian ada pembuatan batik dengan teknik cetak atau sablon. Nah, ini mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Jadi dengan menggunakan sablon. Jadi yang pertama untuk teknik pembuatannya menggunakan teknik tulis, yang kedua teknik cap, yang ketiga menggunakan teknik cetak atau sablon. Ya, demikian untuk pembelajaran kita di tematika subtematika pembelajaran 5 hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat ibadah, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.